kacau. Udah lihat kan, asik. Kayaknya nggak fair kalau saya tidak harus ngomong. Harus dong. Dan lebih fair lagi kalau saya akan undang teman-teman saya di belakang layar kamera ini untuk menanyakan apa saja yang ingin mereka tanyakan, dan saya akan jawab sejujur-jujurnya. So, silahkan teman-teman di balik layar. Ada Lana, ada Mahen, ada Ipin, ada Wayan. Ya, kita akan bicara. Sebelum saya berbicara serius tentang program seperti apa ini, saya akan berikan kesempatan dan kita akan fair mainannya, fair play. Teman-teman berempat tadi setelah saya wawancara, hari ini, sekarang giliran mereka yang bertanya. Saya akan coba jawab sejujur-jujurnya. Oh my god. Oke Pak, pertanyaan dari saya Pak. Oke. Setelah bertemu dengan kami selama beberapa hari, ada tingkah konyol dan tingkah-tingkah yang menurut Bapak tidak asing bagi Bapak. Respon dari Bapak itu apa sebagai penanggung jawab kami di kecamatan, Pak? Oke, pertanyaan pertama dari Mahen. Respon terhadap tingkah konyol yang ditemukan selama 30 hari di sini. Oke, ternyata saya setelah melakukan riset 30 hari, ternyata kelakuan cowok tuh tidak jauh berbeda. Tidur kemana, ya istilah Jermannya pakai baju kemana-mana, pakai kolor. Ini aib kita bersama teman-teman. Jadi kemudian melakukan pelatus ya, kalau di istilah kesehatan tuh pelatus, kentut sembarangan. Tapi itulah serunya sebenarnya. Ya seperti yang pernah saya bilang, kalau teman-teman flashback dan lihat video saya sebelumnya, saya pernah bilang dengan tema saya lupa, H-1 persiapan MBK 4 kedua kalau tidak salah. Di situ saya berbicara tentang kekhawatiran mahasiswa sebelum berangkat, dan that's real, beneran. Jadi semua kekhawatiran itu benar terjadi sebenarnya, hanya saja ketika jalan sampai ke hari 30 itu bukan sebuah masalah besar. Ternyata justru hal-hal yang dikhawatirkan dan terjadi ketika berada di lapangan itu bisa di-manage sebenarnya. So, pada jawaban pertama ini saya akan bilang bahwa apapun kekonyolan yang terjadi itu semua humanis, itu semua manusiawi. Tidak ada yang perlu dikhawatirkan masalah apa, dan itu hanya proses seperti apa kita mencoba menerima lingkungan, beradaptasi dengan lingkungan. Jadi siapapun yang nonton video ini, Tuhan pasti akan merencanakan sesuatu dan kita tidak pernah tahu hasilnya apa. Pertemuan itu pasti untuk pembelajaran. Tidak ada pertemuan itu untuk sebuah sia-sia ataupun penyesalan, tidak ada. Tinggal kita memaknainya secara positif. Apapun kelakuan konyol kalian, saya memaklumi. Walaupun saya coba kadang-kadang jaga image untuk kentut, tapi saya juga kadang kentut pagi hari. Dan itulah alasan kenapa saya pagi itu bangun dan mandi lebih awal. Biar bisa lebih membuang hajat lebih awal. Yo, next question. Oke Pak, pertanyaan dari saya. Selama Bapak berada di Desa Waki ini, hal yang paling Bapak tidak bisa lupakan selama 1 bulan di sini apa? Hal yang paling tidak bisa saya lupakan selama 30 hari pertemuan kita ya, kita semua, kalian berempat, kemudian teman-teman yang lain, kelompok 1, kelompok 2, 34 orang. Hal yang paling tidak bisa saya lupakan adalah ketika melihat tawa kalian saat rekreasi. Guys, beneran, saya ketika dapat informasi kita harus break sementara kegiatan tuh kayaknya nangis banget tuh. Tapi saya coba tegar, karena saya diamanahkan untuk ngelit teman-teman semua. Jadi kalau ditanya apa sih yang paling berkesan itu lihat kekonyolan kalian, lihat tawa kalian. Dan saya sudah bikin video ketika kita di Nateh, dan saya start video Nateh kemarin, dan saya bilang bahagia itu simpel sekali. Bahagia itu ketika lihat kalian tertawa, melihat teman kalian yang jatuh karena tidak punya pijakan. Itu sudah paling berkesan. Ketika lihat air, gini loh, kalian tuh hari-hari temu air, mandi, kalian lahir dan besar di kota, kehidupan di kota. Kok kayak lihat desa tuh kayak wah banget, padahal kan biasa. Tapi ya itulah hukum alam. Masyarakat kota pasti bangga lihat desa, pasti senang. Masyarakat desa pasti senang lihat kota. Hal itu sebalik. Makanya istilahnya harus ada keseimbangan. Dan itu yang menjadi hal yang sangat menarik, yang sangat berkesan ketika lihat kalian bisa ketemu air dengan sebegitu bahagianya, itu luar biasa. Tapi di luar itu saya sangat apresiasi ketika saya coba marah, saya coba strike dengan kalian, saya coba disiplinkan, kalian semua bisa ikut. Dan
sorry to say sekali lagi, saya tidak menemukan kalian seperti itu dengan dosen lainnya. Entah apa yang terjadi. Ketika dengan dosen lainnya uring-uringan, gulang-galing gitu. Tapi ketika saya bilang, ayo kumpul, ya on time gitu loh. Walaupun masih dengan muka bantal, dengan perut keroncongan, tapi Bapak izin bawa makan, diskusi, boleh. Itu kondisi lapangan, dan saya sangat berkesan ketika kalian memang totalitas dalam membangun desa, dalam melakukan project. Tapi yang paling berkesan itu tadi, ketika lihat air, teman jatuh, teman tidak bisa gerak, itu kayak bahagia banget. Teman tenggelam tuh kayak wah gitu, baru dibantu. Kan konyol tuh, tapi asik. Saya suka. Dan saya pasti akan merindukan momen itu. Next. Harapan Bapak untuk mahasiswa yang ada di Kecamatan Batu Benau. Oke, kalau saya boleh jujur, mau tidak mau, suka tidak suka, show must go on. MBKM harus tetap jalan. Dan ketika itu terjadi, kami mencoba tersenyum dan tertawa di balik kekhawatiran mahasiswa. Sekali lagi teman-teman, kalau lihat video saya bilang bahwa kami pun sebenarnya khawatir, tapi kami punya tanggung jawab, responsibility kami yang lebih besar. Kami tidak bisa tinggal diam dengan apapun yang terjadi. Bahkan saya selalu bilang, kalian bukan mahasiswa, kalian semua adik saya, kalian semua saudara saya. Satu goresan di badan kalian, saya yang bertanggung jawab, saya yang paling sakit. Kalian hanya kena fisik, tapi hati saya yang paling sakit. Kalau dibilang menangis, saya yang paling menangis duluan. Kalau dibilang lapar, saya yang lapar paling duluan. Dan itu menjadi start point saya. Ketika saya diamanahkan menjadi leader di Kecamatan Batu Benawa, saya punya satu plakat yang saya tuliskan di hati saya bahwa apapun yang terjadi ini tanggung jawab saya. Apapun yang terjadi dalam 30 hari semua karena saya. Dan jika nanti suatu saat ada sesuatu yang harapan saya memang sangat besar, semua orang sukses dan mendapat apapun pelajaran dari kegiatan ini, formal maupun tidak formal. Ketika kumpul, ketika nongkrong, ketika kita turnamen domino, ketika banyak sekali sayap di sini gitu, cemong-cemong karena lipstick dicoret-coret gitu, semua pasti ada pembelajaran yang saya inginkan. Dan kalau pernah saya buka beberapa ke teman-teman, saya bilang, saya tidak menginginkan project ini goal di awal. Yang saya inginkan adalah kekompakan tim. Yang saya inginkan adalah solidaritas. Yang saya inginkan adalah persaudaraan. Karena ketika itu terbentuk, maka hati akan saling menguatkan. Itulah yang menjadi pondasi awal terbentuknya project ini. 1 bulan saya bisa katakan 70% project kita berhasil. Bukan berarti kecamatan lain tidak berhasil, tidak. Semua ada berhasil dengan indikatornya masing-masing. Batu Benawa saya bilang 70%, dan ketika kita rapat kemarin, ya alhamdulillah Batu Benawa merupakan kecamatan dengan project pencapaian tertinggi dan terbesar. Ya bukan karena saya cuma bilang ayo kumpul, ayo diskusi, ayo istirahat, ayo rekreasi. Saya kan cuma bilang komando, tapi yang roda penggeraknya ya 34 mahasiswa yang terus gerak. Kalau satu tidak mengayuh, yang lainnya oleng jalannya. Kalau satu tidak mendayung, miring perahunya. Yaitu semua teman-teman. Saya cuma diberi amanah dan diberi kelebihan untuk berteriak di depan, berteriak di belakang, dorong terus. Itu aja kerjaan saya. Jadi kalau dibilang berhasil, program ini bukan saya yang berhasil. Program ini adalah mahasiswa di Batu Benawa, tim 1, tim 2, semua tidak terkecuali. Bahkan penyemangat ketika kita mencoba tanpa ada unsur negatif, kita membuli Wayan, justru itu sebenarnya jadi penyemangat tim. Ketika kita membuli Nopi, ketika kita mencoba mencomblangkan satu sama lain padahal tidak ada apa-apanya, justru itu sebenarnya menjadi pemicu. Semangat, karena satu hal yang mungkin tidak pernah saya kuak di depan mahasiswa, di depan adik-adik adalah saya akan melit tim ini dengan cara saya sendiri. Saya akan melit dengan apa yang saya inginkan. Kadang saya harus kencangkan mereka, kadang saya harus longgarkan mereka, kadang harus saya ceburkan ke sungai. Ya itu prosesnya sebenarnya. Dan saya berani taruhan, kalau boleh ya, kalau boleh taruhan, tapi taruhan nggak boleh. Tapi saya berani bilang bahwa mereka tidak akan kangen hari ini, tapi mereka akan kangen 1 bulan, 2 bulan, 3 tahun, sampai 10 tahun ke depan. Dan saya janji videonya akan saya publish tanpa ada saya edit. Sehingga ketika mereka rindu, mereka akan lihat video ini dan mereka akan bilang, ini gue banget, ini kami banget.
Wah, berat. Saya akan bilang Wayan karena